Pemirsa Jawa Pos TV, kita berjumpa kembali di program BPJS Kesehatan Menyapa. Temanya tak kenal maka tak sayang. Kenapa? Ya, karena mungkin masih banyak warga yang belum mengenal lebih jauh terkait dengan BPJS Kesehatan. Meskipun kita termasuk salah satu negara, bukan termasuk ya, kita nomor satu negara warganya yang sudah tercover jaminan kesehatan nasional, hampir 98% ya Pak Desi ya. Nah ini jumlah angkanya nggak main-main ya. Ini juga kalau semuanya, ini karena sifatnya wajib dan juga iurannya bervariasi dari 35.000 kelas 3 sampai 150.000, tentu dana yang bergulir itu juga sangat besar. Makanya BPJS Kesehatan itu mampu mengcover seluruh jaminan kesehatan ya Pak ya, para pesertanya. Nah, dulu kita di episode pertama sempat selayang pandang flashback terkait dengan PT Askes, ini cikal bakalnya. Nah, juga lembaga penyelenggaraan jaminan kesehatan sosial ini di Indonesia itu telah berganti nama berkali-kali sebelum sekarang menjadi BPJS Kesehatan. Bahkan sempat menjadi Perum Husada Bakti dan waktu itu di bawah status sebagai BUMN, kemudian berubah lagi menjadi PT Askes. Nah, kita akan membahasnya lagi di BPJS Kesehatan Menyapa bersama dengan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang, Bapak Dwi Desiawan. Sebelum akhirnya menjadi BPJS Kesehatan, Perum Husada Bakti PHB akhirnya berubah nama menjadi PT Askes ya Pak ya. Nah, peningkatan program layanan seperti apa yang dilakukan waktu itu dari PHB ke PT Askes Pak Desi? Nah, jadi kita kepesertaannya semakin bertambah ya. Jadi pada saat PHB itu kan untuk PNS, pensiunan PNS ya. Terus juga pensiunan TNI Polri, ada veteran serta perintis kemerdekaan. Terus semakin berkembang, terus kita ada tambahan program lagi di PT Askes, yaitu Askes Komersial namanya, ya Askes Komersial untuk Askes Komersial untuk badan usaha, ya baik itu badan usaha swasta, BUMN maupun BUMD, ya seperti itu. Termasuk pengembangan kita terima penugasan dari pemerintah untuk program jaminan kesehatan masyarakat miskin ya. Dan satu lagi program jaminan kesehatan masyarakat umum ya, untuk peserta penduduk suatu daerah atau kabupaten kota yang didaftarkan ke program Askes saat itu. Ya. Kalau kenapa pertanyaannya Pak Desi, waktu itu pemerintah membatasi pesertanya hanya anggota TNI Polri, ABRI ya waktu itu ya, kemudian pensiunan, veteran dan legiun ya Pak ya. Kenapa waktu itu? Sejarahnya kenapa waktu itu? Karena pada saat itu memang dibatasi karena kita masih BUMN saat itu ya. Jadi kalau sekarang kan BPJS ini dibentuk melalui undang-undang. Jadi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional itu mencakup seluruh penduduk Indonesia. Jadi tidak mensegmen-segmenkan kelompok seperti itu. Jadi memang saat itu memang kita belum terbit undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Seperti itu. Kalau boleh dalam tanda kutip ya, waktu itu masih pemerintah kan masih masa transisi ya waktu itu ya, dari era sebelumnya ke era baru ya Pak ya. Kita masih pada saat itu kan kita masih BUMN ya, jadi masih di bawah BUMN dan kita sekarang dengan adanya Undang-Undang 24 tahun 2011 kita menjadi BPJS ini di bawah Presiden. Itu. Waktu itu inovasi apa Pak yang dilakukan oleh PT Askes ya Pak ya, dari perubahan nama sebelumnya Pak? Jadi kami saat itu mengembangkan sistem ya lebih disempurnakan lagi ya, sistem rujukan berjenjang ya, seperti dari Vaskes tingkat pertama ke Vaskes tingkat lanjutan ke Vaskes rujukan, juga pengembangan obat-obatan DPAO namanya saat itu namanya DPAO, sekarang jadi formulir nasional seperti itu. Waktu Askes ada Vaskes pertama juga ya waktu itu ya? Ada, jadi
Vaskes tingkat pertama itu ada sejak zaman PHB ya. Sejak zaman PHB kita sudah mengenal Vaskes tingkat pertama, kapitasi di puskesmas. Saat itu memang Vaskes tingkat pertamanya baru pemerintah ya. Pada saat Askes baru Vaskes tingkat pertamanya tidak hanya pemerintah, tidak hanya puskesmas, tapi dokter praktek perorangan, seperti itu. Sama seperti sekarang lah, ya, Vaskes pertama dokter praktek ya. Klinik seperti itu. Sudah mulai kerjasama. Jadi memang sudah dikenalkan. Dan rumah sakit swasta sudah mulai bekerjasama. Ya. Itu untuk Vaskes pertama ya Pak? Vaskes tingkat lanjutan. Vaskes ya, lanjutan. Jadi ada rumah sakit swasta yang bekerjasama pada saat Askes dulu. Seperti itu. Ya. Jadi yang tadinya hanya rumah sakit pemerintah dikembangkan menjadi fasilitas kesehatannya ditambah swasta. Bayangan saya waktu itu saya masih kanak-kanak Pak. Orang tua karena pegawai otomatis terdaftar sebagai peserta Askes betul. Ya tahu-tahu sudah di rumah sakit Pak. Ternyata berarti saya waktu itu sebelum masuk ke rumah sakit itu sudah melalui Vaskes pertama ya. Iya, tapi memang pada saat itu kan kita hanya bekerjasama dengan Vaskes pemerintah saja saat itu. Iya. Inovasinya setelah Askes itu meluas ya. Meluas. Kita kerjasama dengan Vaskes tingkat pertama swasta, baik itu dokter praktek perorangan, klinik swasta, seperti itu. Kalau Vaskes pertama waktu itu kalau sekarang ditentukan di wilayah yang terdekat dengan tempat tinggal ya? Betul. Sistem rujukan berjenjang itu mendekatkan diri dengan fasilitas kesehatannya, seperti itu. Jadi apabila sakit silahkan ke Vaskes tingkat pertama yang dipilih oleh peserta tentunya. Waktu Askes juga sama ya Pak ya? Sama ya. Sama. Nggak ada beda jauh ya sebenarnya. Karena sistemnya kita mulai dari PHB tadi, Askes, terus BPJS Kesehatan. Tinggal penyempurnaannya saja. Gitu. Betul. Kalau boleh dibilang BPJS Kesehatan itu secara pondasi itu sudah sangat kuat ya Pak ya? Betul. Kalau negara contohnya seperti Korea Selatan, kalau Jerman memang sudah maju secara jaminan kesehatan negara Eropa ya Pak ya. Rujukan kita negara-negara sesama Asia Tenggara lah. Terdekat dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei, Thailand. Gimana, ada perbedaan nggak Pak dibanding negara-negara serumpun kita? Ya, masing-masing memang ada plus minusnya atau kebijakan sendiri-sendiri ya. Tapi yang penting bahwa upaya-upaya yang telah kita lakukan ini memang membuahkan hasil ya. Kita menjadi penyelenggara jaminan kesehatan yang terbesar dan mereka itu malah justru belajar dari kita sekarang. Negara-negara tetangga itu ya? Ya, semuanya hampir belajar ke kita untuk pengelolaan jaminan kesehatan nasional karena pesertanya banyak ya kita nomor 1 di dunia dan negara warganya juga banyak kan gitu ya. Terus kita juga mencapai 98% itu juga dalam waktu yang tidak terlalu lama seperti itu kan, mengelolanya juga luar biasa ya. 98% itu secara nasional ya Pak ya? Iya, secara nasional. Kalau di wilayahnya Pak Desi sendiri? 98%. Sama juga 98%. Luar biasa. Mengikuti angkanya nasional ya? Berarti masih ada 0,2% itu ya? 2% ya Pak ya? 2% itu sama sekali nggak tercover atau apa? Kenapa kok nggak 100% Pak Desi? Jadi untuk mendaftarkan menjadi peserta JKN itu yang utama adalah harus memiliki NIK seperti itu. Jadi tanpa NIK, gitu ya tidak bisa. Dan itu NIK pun harus terkonek dengan Dukcapil seperti itu. Jadi kalau ada warga suatu pelosok tidak ber-NIK, ya tidak bisa daftar. Masih ada ya yang nggak ber-NIK ya? Bisa jadi seperti itu ya. Atau sudah ber-NIK tidak valid, seperti itu. Jadi kendalanya atau sisa yang sedikit itu ya ternyata lebih ke faktor teknis dokumen kependudukannya ya Pak ya? Iya, kami bisa dibilang seperti itu ya? Kami ada namanya BPJS keliling ya. Jadi kami keliling setiap kecamatan ya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, termasuk untuk masyarakat yang tadi belum mendaftar untuk bisa mendaftar melalui BPJS keliling seandainya tidak punya sarana handphone ya, karena kan
mendaftar lewat handphone sekarang Iya, iya, iya. melalui WA bisa, melalui mobil CKN bisa seperti itu. Tapi kan kalau masyarakat pelosok yang tidak punya alat komunikasi tersebut itu bisa berinteraksi dengan petugas kami di lapangan seperti itu. Jemput bola ya Pak? Ya, Itu mobil keliling seminggu sekali atau setiap hari atau? hampir setiap hari ya. Hampir setiap hari. Di setiap kecamatan kita ada jadwalnya. Oh, oke. Ada berapa kecamatan ya Pak ya? keliling. Di wilayah Kabupaten Magelang? 21. 21. Jadi digilir ya Pak ya? Clear ya. Oke, respon warga sendiri gimana Pak? Jadi tidak hanya sekedar menerima pendaftaran, tapi juga apa? Kegiatan? Pelayanan umpamanya mau ganti paskes ya seperti itu, atau mau minta informasi ya, Iya, informasi seperti itu. Nanti petugas kami akan memberikan penyuluhan di situ. Oke. Jadi komprehensif ya lah Ya, yang diberikan oleh mobil keliling. Terus apa lagi Pak upaya untuk makin mendekatkan ke masyarakat? Tentunya kita bekerjasama dengan pemerintah daerah ya, Ya. karena sekarang kan pembiayaan CKN itu yang mampu bayar sendiri, Ya. yang tidak mampu dibayari pemerintah. Dan juga ada yang dibiayai oleh pemerintah daerah melalui masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Ya, seperti itu. Jadi pemerintah daerah membayar secara penuh itu ya? Iya, bayar penuh. Membayar penuh Iya, untuk bayar warganya penuh, ya? Iya, baik. Banyak di Kabupaten Magelang itu didaftarkan kelas 3. Oh, kelas 3 Iya. ya. Itu tapi masuknya tetap program BPJS Kesehatan? Iya. Oke. Iya. Kan di Semarang juga ada UHC ya? Iya. Tapi warga taunya itu yang programnya pemerintah kota. Padahal nggak ya, sinergi dengan BPJS ya? Pak? Iya. Oh, oke. Jadi sekarang tidak ada penyelenggaraan sendiri-sendiri, tapi sekarang sudah diintegrasikan ke program jaminan kesehatan nasional. Oke, baik. Makanya ini hampir 100% ya semuanya warga tercover program JKN betul. ya. Baik, pemirsa Jawa Pos TV, nanti kita lanjutkan lagi atau kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang, Bapak Dwi Desiawan di program BPJS Kesehatan Menyapa.